Pemeriksaan Saka yang sejatinya dilakukan Bareskrim pada hari Senin diundur menjadi hari Rabu 7 Agustus. Agenda diundur karena penyidik akan mendatangi Lapas Bandung untuk meminta keterangan dari 7 terpidana kasus Vina. Selain itu penyidik akan ke Polres Cirebon untuk melakukan pemeriksaan terhadap Saka Tatal. Tim khusus itu sekarang akan mendalami lagi Pak, meriksa dulu lagi penyidik yang dulu tahun 2016 semua dipanggilin semua. Itu semua direka ulang. Itu Pak. Sudah terjadi, Pak? Sudah. Cuman polisi sudah proses saat ini? Sudah. Apa hasilnya? Okay. Terima kasih kepada Bapak Kapolri Listio Sigit yang telah membentuk dan mengirim tim khusus atau tim pencari fakta. Dan alhamdulillah beberapa hari yang lalu tim sus ini telah menentukan, sudah mendapatkan kronologis yang sebenarnya sebelum kejadian. Yo, Bang Santai People. Welcome back again bersama Nyonya Dan Mamang juga ini nih. Dikit doang. Buntelan kentut. Buntelan kentut si Abu juga ada Pakun yang muter-muter kayak gangsing tetap. Dua tapi mangkok. Inhere, always inhere. Jangan lupa buat yang belum subscribe silakan dicengklung. Buat yang belum dapat notifikasi silakan dicengkling. Dia maunya info tipis-tipis si Abu nih, tolonglah. Abu mahal. Abu gitu. mahal. Yo. Yes. Aku masih respect, terkagum-kagum sama tim sus Bareskrim Polri bentukan Bapak Kapolri. Gila. Belesat. Udah mah kemarin baru ketahuan gitu ya kalau ternyata sudah mendalami gitu kan kasus ini selama sebulan. Terus juga sudah memeriksa 27 saksi ya bisa dibilang ya dan katanya sudah mengantongi kronologi lengkap. Bahkan sekarang nge-follow up lebih lanjut lagi mau menyelidiki ke 6 terpidana. Follow up terkait pelaporan kesaksian palsu Ayep sama Dede gitu. Iya. Terus juga yang menarik nanti ada dari Bapak Arianto selaku penasihat ahli Kapolri yang sepertinya dia juga kaget dibentuk ya tim sus. Nanti kita lihat kayak gimana kejelasannya ya. Sama kita nanti beda tipis-tipis. Kira-kira siapa nih yang terlibat dalam tim sus ini nih? Pertama meluncur dulu. Ninyo. Yes. Dari Kompas TV tadi ini jam 11 ada follow up-nya nih. Ciki-ciki wow. Play. Saudara, kita ke informasi selanjutnya. 6 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki hari ini menjalani pemeriksaan kasus dugaan kesaksian palsu yang dilakukan oleh Ayep dan Dede yang telah dilaporkan oleh para terpidana. Pemeriksaan ke 6 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki pada tahun 2016 lalu akan dilakukan di 2 lokasi yang berbeda. 4 terpidana yakni Supriyanto, Rivaldi, Eka Sandi, dan Hadi Saputra ini akan diperiksa di Rutan Kebonwaru, Bandung, Jawa Barat. Sementara 2 terpidana lainnya, Jaya dan Eko, akan dilakukan di Lapas Cilekong, Kabupaten Bandung. Proses pemeriksaan akan dilakukan selama 2 hari berkaitan atas kasus laporan dugaan keterangan palsu yang dilakukan oleh saksi Ayep dan Dede yang telah dilaporkan oleh para terpidana melalui kuasa hukumnya. Selama pemeriksaan yang akan berlangsung selama 2 hari ini para terpidana akan didampingi oleh kuasa hukum mereka. Jadi kami dapatkan informasi pemberitahuan bahwa kami akan melakukan pendampingan terhadap 5 terpidana dari 6 ya. Yang 1 itu rencananya besok ya. Jadi ada 5 hari ini yang akan diperiksa Bareskrim, tim dari Bareskrim Mabes Polri terkait laporan kami terhadap saudara Ayep dan Dede ya, itu yang kami tahu. Laporannya soal apa? Ya itu soal memberikan keterangan palsu di bawah sumpah ya, keterangan tidak benar. Ini kan satu demi satu sudah terurai kan gitu kan ya. Dan untuk mengetahui informasi pemeriksaan 4 terpidana kasus Vina, kita terhubung dengan jurnalis Kompas TV, ada Ninda Destiani di Rutan Kebonwaru, Bandung, Jawa Barat. Selamat siang Ninda, ini apa yang akan digali oleh pihak polisian dari 4 terpidana kasus Vina kali ini?
Ya, Ian dan juga saudara, memang betul pada hari ini nanti akan dilakukan pemeriksaan oleh pihak penyidik Bareskrim Mabes Polri untuk kemudian mendatangi ke Lapas Kebonwaru tempat kami melaporkan pada pagi hari ini, di mana memang ini adalah pemeriksaan terhadap ke-6 terpidana. Nah, nantinya pemeriksaan ini akan dilakukan selama 2 hari, yakni hari ini dan juga hari esok. Seperti yang kita tahu bahwasannya sejak kasus ini viral kembali, polisi ini memindahkan ke-6 terpidana ini ke area wilayah Bandung, di mana di tempat kami melaporkan Lapas Kebonwaru ini ada 4 terpidana, yakni Rivaldi, Eka Sandi, Hadi, dan juga Supriyanto. Lalu untuk esok hari ini akan dilakukan pemeriksaan oleh penyidik Bareskrim Mabes Polri di Lapas Jelekong Kabupaten Bandung terhadap terpidana Eko, Ramadhani, dan juga Jaya, di mana ke-6 terpidana ini yang saat ini tengah menjalani hukuman pidana selama seumur hidup dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Nah, memang rencananya dilakukan pada 10 pagi ini ya dan juga saudara, namun setelah kurang lebih 1 jam berlangsung ya, kami masih belum melihat kehadiran dari pihak penyidik Mabes Polri untuk ada di Kebonwaru ini. Kami masih belum ada, namun berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari pihak kuasa hukum ke-6 terpidana bahwa memang pemeriksaan ini dilakukan untuk kemudian meminta keterangan dari kepada ke-6 terpidana terkait laporannya dugaan keterangan yang diberikan oleh Aep dan juga Dede, di mana kedua orang ini adalah mereka yang memberikan keterangan palsu pada BAP 2016 ya dan juga saudara. Yang kemudian hal ini awal mulanya dilaporkan oleh pihak keluarga terpidana yang juga disambungi oleh pihak kuasa hukum Ruli Panggabean. Tentu ini juga langsung dilaporkan maksudnya ke pihak kepolisian. Dan setelah itu saat ini pihak kuasa hukum juga sedang mempersiapkan berupa saksi-saksi ataupun bukti terkait laporan tersebut. Nah, terkait laporan yang disampaikan oleh pihak Aep dan juga Dede yang menyampaikan keterangan palsu pada BAP awal yakni pada tahun 2016, dalam laporannya dan juga saudara bahwa Aep dan Dede ini diduga melanggar pasal 242 KUHP tentang memberikan keterangan palsu di bawah sumpah. Lalu sosok Aep ini ia ini merupakan pekerja pencucian kendaraan yang menjadi salah satu saksi di kasus Vina ini, dan keterangan Aep di BAP tersebut tercatat oleh Ibtu Rudiana sebagai pelapor dalam kasus ini yang dikenal sebagai ayah Eki juga, di mana disebutkan pada saat kejadian itu Aep ini mengaku bahwa ia ini berada di tempat ia bekerja dan melihat detik-detik Vina dan juga Eki ini melintas di depan warung tempat para terpidana sedang berkumpul. Yang kemudian disitulah awal mula ke-6 terpidana ini ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki sehingga menjalani hukuman seumur hidup. Namun baru-baru ini pihak Dede salah satunya, saksi yang satu ini mencabut laporannya dan mengaku terang benderang bahwa laporan yang disampaikan pada tahun 2016 di BAP di bawah sumpah itu adalah laporan palsu. Meskipun saat ini pihak kuasa hukum ini melaporkan Dede pun dan juga Aep terkait pelaporan kasus dugaan kesaksian palsu ini. Dan di sisi lain, pihak dari kuasa hukum ke-6 terpidana ini selain kemudian fokus melaporkan kedua saksi tersebut, ini kemudian pihaknya ini mempersiapkan terkait peninjauan kembali seperti yang sebelumnya dilakukan oleh mantan terpidana dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki yakni Saka Tatal yang saat ini sedang menunggu keputusan dari Mahkamah Agung terkait peninjauan kembali. Saat ini juga menjadi cerminan bagi pihak kuasa hukum ke-6 terpidana untuk kemudian mengajukan peninjauan kembali ini. Namun menurut Jutek Bongso, salah satu kuasa hukum ke-6 terpidana, menyampaikan bahwa pihaknya ini tidak ingin terburu-buru untuk kemudian mengajukan PK ini karena memang pihaknya saat ini sedang mempersiapkan sejumlah bukti ataupun novum baru untuk kemudian nantinya dapat mendukung keterangan-keterangan atau pembelaan dari ke-6 terpidana. Sebab yang dititik beratkan dalam peninjauan kembali yang dilakukan oleh pihak
kuasa hukum ataupun ke-6 terpidana ini adalah menyebut bahwa ke-6 terpidana ini justru tidak ada di lokasi kejadian dan bahkan tidak terlibat dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Sementara demikian yang dapat kami sampaikan, namun di situasi di Kebonwaru di lapas saat ini memang masih belum ada kedatangan dari pihak penyidik Mabes Polri yang tentu rencananya akan dilakukan selama 2 hari hingga esok. Nanti kita akan pantau setelah ini, Ian. Belum dimulai, namun menurut rencana pemeriksaan terhadap 6 terpidana akan dilakukan selama 2 hari. Ini terkait laporan mereka atas dugaan kesaksian palsu yang dilakukan oleh Dede dan juga Aib. Terima kasih jurnalis Kompas TV Ninda Destiani atas laporan langsungnya dari Bandung, Jawa Barat. Nah, nge-follow up yo, jemput bola loh. Padahal kan bisa Mabes meminta untuk ayo panggil bawa ke sini, tapi ini ngejemput. Terus juga tadi kalau nggak salah aku ngeliat info itu kan harusnya hari ini tuh Saka Tatal, tapinya diundur jadinya ke Rabu kalau nggak salah. Ini Maya, mohon maaf kalau salah ya. Nah, dan juga dengan bentuk respect karena karena diundur, untuk Rabu itu Saka Tatal pemeriksaannya di Polres Cirebon. Jadi nggak usah jauh-jauh ke Jakarta ya. Sama aku mikirnya sekalian nanti kan ada penjelasan juga dari Pak Arianto nih. Iya, sekarang ini semua penyidik yang terlibat ibaratnya Maya, semua petugas-petugas yang terlibat dari 2016 beserta yang Peggy Setiawan kemarin itu diperiksa ulang. Wow. Kayaknya biar lebih enak Cirebon. Saka masih ada nggak orang-orangnya? Buat tunjuk. Mungkin bisa kayak gitu, mungkin kan. Dikonfrontasi ya. Dikonfrontasi, tolonglah ya. Tapi sebelum ke penjelasan Pak Arianto yang saya juga baru tahu nih kalau dibentuk tim sus nih ya. Mama mau flashback dulu nih meluncur. Terus. Ninyo, flashback ke tanggal 17 Juli di mana Bapak Kapolri memberikan statement soal kasusnya Vina. Cuman ada yang menarik dari statementnya. Ceki. Play. Menindaklanjuti beberapa waktu yang lalu ada laporan di Barreskrim terkait dengan proses perjalanan yang di Jawa Barat, dan saat ini pendalaman sedang kita lakukan. Propam kita turunkan, Irwasum kita turunkan untuk melakukan pendalaman terkait dengan peristiwa yang ada, walaupun sudah terjadi 8 tahun. Yang menarik ya, cuma di-mention 2, Propam kita turunkan, Irwasum kita turunkan, tapi tim susnya masih dirahasiakan. iya kan banyak yang apa ya, salah satunya Bang Reza juga saat merespon Propam sama Irwasum diturunkan ke Polri agak pesimis karena kan kemarin yang awal-awal itu saat pemeriksaan Ibtu Rudiana kan justru 2 ini kan sudah menyatakan bahwa Ibtu Rudiana tidak melanggar etik gitu kan. Tapi di sini sengaja mungkin dirahasiakan, tidak di-mention ya. Tim sus kita turunkan juga, sudah kita bentuk gitu. Tolonglah. Aku tadi juga sempat mikir jangan-jangan memang sudah mengendus-endus gitu kan, tapi kayak bilang enggak kok aman gitu. Jadi kayak dirahasiakan dulu gitu ya. Iya, bermain senyap dulu biar nggak ada intervensi gitu. Iya, jangan-jangan. Nih, ini juga flashback lagi meluncur. Just. Ninyo. Yes. Apakah Bapak Wahyu Widada ini ikut tergabung dalam tim sus itu, di mana Bapak Wahyu ini adalah kabar eskrim sekarang gitu? Oh, kenapa emang? Nggak tahu nih, kita lihat ceki-ceki wow nih flashback ke 15 Juli. Tepat 2 hari sebelum video yang Pak Kapolri itu tayang. Ceki-ceki wow. Play. Permasalahan terkait dengan kasus Vina, tentu kita terus mengkaji apa yang sudah terjadi, dan juga kita membuka ruang kepada rekan-rekan sekalian, kepada masyarakat untuk memberikan masukan-masukan terhadap penanganan kasus Vina ini. Tentunya Pak, kita menginginkan semuanya dijalankan secara transparan dan profesional dalam pelaksanaan penyidikannya nantinya. Pak, nanti apakah kasusnya akan ditarik ke Barreskrim Polri dari Polda Jawa Barat atau berapa? Yang pasti kita memberikan asistensi kepada Polda Jawa Barat. Soal nanti ditaruh atau tidak, kita lihat perkembangan. Sekarang masih dalam proses evaluasi semua. Pak, kenapa terkait yang ini terpidana melaporkan 2 saksi ke Barreskrim Polri, bagaimana ya, nanti kita perkembangan masih dalam proses proses pengumpulan bahan keterangan dulu dari kita semua. Sampai proses penetapan PDM gimana Pak dari tenaga saya dulu, tidak dari Mas Edi dulu. Maksudnya Mas Edi dulu baru nanti yang lainnya. Ya. Oke. Pak, ini selain sekarang itu
penyidik ini akan nyari bukti baru untuk mentersangkakan Peggy Setiawan atau akan mencari Peggy Setiawan yang asli, Pak ya? Tentu semua dalam proses evaluasi, kita tidak bisa menyampaikan, memaksakan seseorang untuk menjadi tersangka, kan tidak mungkin seperti itu. Semua nanti akan dilaksanakan sesuai dengan alat bukti yang kita temukan. Oke, itu aja ya. Nah, itu di kalimat terakhirnya, kalau flashback ke case-case sebelumnya gitu kan, dari awal tertangkapnya Peggy Setiawan ya, itu semuanya menyatakan iya pelaku. Nah satu doang ini nih Pak Wahyu Widada saat press release menyatakan ya kalau bukannya nggak bisa dipaksain tersangkanya gitu. Terus banyak juga memang obrolan bapak-bapak pada umumnya lah, sederhana aja gitu ngobrolnya mah. Pak Wahyu ini digadang-gadang sebagai the next apa? Ya the next Kapolri gitu. Karena dia di side-nya Pak Listio Sigit gitu. Memang lurus juga gitu, lempeng juga 11-12 sama Pak Listio gitu. Dan juga kan kalau kita dengar tadi bentukannya di Kompas ya, tim susnya itu bentukan dari Kapolri, tim sus, Bareskrim, Mabes gitu yang bergerak senyap. Sejauh ini sudah memeriksa 27 saksi gitu ya, dan sekarang setelah sebulan berjalan dan sudah mengantongi kronologi lengkap ya. Sekarang mulai bergerak memeriksa 7 terpidana. 6. Nah, Sudirman gak dimention bakal diperiksa karena kan laporannya dari 6 gitu. Iya. Tapi diperiksa enggaknya gak ada yang tahu. Iya. Namanya juga bermain senyap gitu. Sebulan aja kita nggak tahu. Nggak tahu kan, tahu-tahu udah di Liga Akbar, udah dimention aja sama kuasa hukumnya Liga Akbar gitu. Tepat terakhirnya pas Liga Akbar kayaknya Maya. Iya. Tolonglah ya. Kita kasih nextnya nih. Cus. Ninyo, ceki-ceki. Play. Nah sekarang didalami ya. Yang saya dengar kan ada tim khusus. Tim khusus itu sekarang akan mendalami lagi Pak, meriksa dulu lagi penyidik yang dulu tahun 2016 semua dipanggilin semua, termasuk penyidik yang kemarin itu yang Peggy dan sebagainya itu didalami semua. Itu semua direka ulang. Itu Pak. Sudah terjadi Pak? Sudah. Cuman polisi sudah proses saat ini? Sudah Apa hasilnya? Ya belum kan, belum. Kapolri, saya juga baru tahu kemarin kan ternyata sudah dipanggil semua gitu, tapi hanya polisi tidak, saya udah manggil gini, nggak model gitu. Kenapa tidak dilakukan pemeriksaan silang sih Pak untuk mengkonfirmasi hal itu? Saya juga baru tahu kemarin. Berarti bener-bener apa ya, tim khusus gitu yang dibuat ya sesenyap mungkin gitu untuk meminimalisir adanya intervensi gitu. Bisa dibilang semi-semi intel berarti ya Mang ya. Iya, senyap banget lah bawah tanah bisa dibilang ya. Ya mungkin melihat beberapa sepertinya kalau kayak gini bisa ada intervensi gitu. Ya udah senyap aja, siapa yang mau senyap gitu. Mungkin dikumpulin siapa yang satu pemikiran dia bergerak dalam senyap gitu kan, dan terbukti kan. Lanjut lagi. Sudah pasti dia nanti pasti akan dikonfrontir tuh antara Rudiana yang melaporkan bahwa juga penyidik pada saat itu. Pasti nanti akan terjadi konfrontasi ya. Berita acara konfrontasi artinya apa? Kalau keterangan Rudiana begini, keterangan ini begini, nanti ada berita acara konfrontasi, pasti itu ada. Tapi yang jelas saya ulangi lagi ya, sekarang ini ternyata semua yang terlibat di dalam penyidikan yang awal 2016 termasuk juga saksi-saksi itu juga diperiksa ulang kan oleh dulu kan pernah oleh Polda ya. Polda dalam rangka untuk Peggy gitu. Nah, sekarang ini Bareskrim turun ke sana dalam rangka untuk mereka ulang itu. Jadi ini ternyata beda dengan harapan saya. Kalau saya sih waktu itu estimasinya kan itu bisa direka ulang awal-awal apabila PK-nya diterima kan gitu kan, sehingga itu. Tapi ternyata sudah mendalui itu gitu. Jadi nggak usah ngomong-ngomong dengan orang lain, itu akan diteliti betul-betul apa yang terjadi gitu kan. Itu harapan Pak Haryanto kemarin kan sarannya nunggu PK, kalau PK-nya hasilnya jelas baru kita eksaminasi gitu kan. Cuman kan ya PK aja nunggu putusan 30 hari gitu ya. Ternyata tim sus Bareskrim Mabes Polri yang dibentuk oleh Kapolri langsung itu berinisiatif melakukan eksaminasi ke titik hulu sejak sebulan kemarin. Ini jangan-jangan timnya Bang Jutek ngentar-entarin PK itu jangan-jangan berharap justru sesuai dengan usulan Bang Reza Indragiri. PK-nya keluar dari tim sus Mabes Polri. Ajuan PK-nya gitu. Nanti kita jadi kalau misalnya kejadian ya, nanti kita bisa nonton sidang PK di mana sisi kiri adalah penasihat hukum dari tim sus Bareskrim Mabes Polri. Sisi kanannya jaksa nih.
Itu keren banget pasti. Kakap banget sih itu. Aku pengen lihat tuh reaksi jaksa begitu head to head sama tim hukumnya. Dari tim susnya Bareskrim Mabes Polri. Aduh gila. Tapi kalau kejadian tuh buset itu respect banget sumpah. Nggak salah langsung meluncur ke Bareskrim Mabes gitu ya. Iya. Ini aku jadi mengira-ngira gitu ya Mang ya. Jangan-jangan sebenarnya Bang Reza ini juga di belakang tuh ada konfirmasi nih tektokan sama mungkin sama secara diem-diem terlibat dilibatkan karena kan tadi bentuk ada gabungan dari Irwasum terus dari Propam dibentuk sama dari Bareskrim dibentuk yang namanya tim sus tim khusus gitu karena kalau aku mikirnya gini kemarin udah mulai agak aneh ya walaupun nggak tahu biasanya kan tim sus itu bentukan dari ahli terus ada perwakilan jaksa pokoknya semua bagian elemen dah even jurnalis pun dilibatkan gitu. Oh kurang lebih sama kayak ini ya TPF. Iya tim sus untuk mencari fakta itu memang tugasnya seperti itu. Oh gitu berarti yang kemarin kan kayak ayo dong bentuk TPF ternyata senyap sudah dibentuk ternyata kan. Iya karena kan ada isu-isu yang beredar ada orang-orang kuat yang ada di belakang ini isu-isunya tuh kan. Nah daripada mending bermain senyap dulu deh gitu sampai make sure fakta-faktanya seberapa kuat sih yang ada di balik ini gitu. Dan ternyata sudah jalan sebulan lakukan eksaminasi dari titik hulu dari awal lagi diakui apa Pak Arianto tadi bahkan Pak Arianto sendiri bilang kan saya juga baru tahu ada tim khusus nih pencari fakta ini ya tim khusus sama TPF ya mirip-mirip gitu. Kalau aku mulai agak curigation ya saat tiba beberapa hari sebelum sidang PK itu tiba-tiba muncul di diskursus tuh Widi sama Mega gitu seolah-olah konten gitu. Abis itu dipasokin jadi saksi fakta dan berperan atau berimpact lumayan kuat juga gitu di situ kan. Nah masalahnya dari mana tuh lu dapet alamat Widi sama Mega di mana kakaknya sendiri nggak ada yang tahu. Iya kalau dipikir-pikir kok cepet banget gitu kan ya Mang ya kayak tiba-tiba nemu terus ayo langsung bersaksi di PK jadi saksi di PK gitu kan kayak cepet banget. Kalau aku mikir ini dapat alamatnya dari mana? Bisa tahu datanya aja kan aksesnya berarti cuma dari kakaknya almarhum ya kan? Karena kan yang kenal ya ke situ cuma Vina doang. Vina kan udah meninggal. Kakaknya cuma taunya juga ada tuh Mega sama siapa Mega gitu. Terus dapat aja. Sepertinya ya. Oke. Mulai dari ini emang ya, mulai dari podcast anggapannya ya. Podcast terus menantang Bapak siapa kemarin? Bapak Muhtar gitu kan. Terus dijawab terus tiba-tiba cepet banget sih. Itu mungkin kayak nanti begini ya, nanti abis itu begini kayak tinggal mungkin gini. Gitu. Udah tuh lumayan tuh buat lu kuatin biar PK-nya gol. Jadi enggak usah PK berikutnya lagi gitu buat langsung ibaratnya secara resmi ngebongkar gitu. Iya. Jadi nggak 2 kali PK gitu kali ya. Tuh bawa dah tuh buat suntikin gitu, suntikin power gitu. Gila respect Pak Kapolri respect. Diam-diam kemarin sempet ada netizen gimana nih gak ada pergerakan. Kayak diam dulu. Bergerak ini. Ntar kalau udah benar-benar matang baru keluarin gitu. Sekarang udah terang-terangan tim sus. Sudah sebulan dibentuk. Tolonglah. Kita kasih nextnya Nyo. Just. Ini Nyo informasi yang aku bilang tadi. Jadi sebagai bentuk respect itu karena di cancel hari ini. Nanti Rabu kita ada yang ke sono di Polres Cirebon aja buat periksa sakatatalnya gitu. Karena kan ya lumayan juga jaraknya kan. Terus ada otomatis ada ongkos juga gitu kan. Cek wow. Play. Bareskrim Polri akan memeriksa Saka Tatal, mantan terpidana kasus Vina dan Eki. Ia akan diusut soal keterangan palsu Aep dan juga Dede. Pemeriksaan Saka yang sejatinya dilakukan Bareskrim pada hari Senin diundur menjadi hari Rabu 7 Agustus. Agenda diundur karena penyidik akan mendatangi Lapas Bandung untuk meminta keterangan dari 7 terpidana kasus Vina. Selain itu penyidik akan ke Polres Cirebon untuk melakukan pemeriksaan terhadap Saka Tatal. Menurut kuasa hukum Saka Tatal, tidak menutup kemungkinan polisi akan memeriksa saksi lain soal pemberian keterangan palsu oleh saksi Aep dan juga Dede. Ini sih dugaan para netizen. Kurang lebih ini tim sus yang mirip-mirip ininya ya personilnya dengan saat itu tim sus yang dibentuk untuk kasus FS.
Iya, karena waktu itu juga sama bentukan Kapolri juga gitu. Mungkin orang yang sama gitu kan. Karena dari cara follow up-nya nggak yang nunggu bola tapi jemput bola gitu. Iya. Terus juga udah sekalian ke Bandung, sekalian ke Cirebon, nanti Rabu gue periksa lu Rabu aja ya, tapi lu nggak usah ke sini, gue yang ke sana gitu. Nge-follow up, paling numpang tempat doang di Polres Cirebonnya gitu kan, numpang tempat penyidikan. Gila, respect banget sih. Ya nggak salah juga sih disembunyiin, tapi dari kemarin atau diinfoin biar nggak dakdikduk netizen teh, tolong lah. Sekarang jadi agak bisa bernapas lega sedikit lah ya Mang ya. Bukan sedikit, sangat-sangat enteng gitu kan, mengingat historical Bapak Kapolri ngebentuk tim sus pas FS itu yang di narasi TV itu kan salah satu gabungan juga kan, tim gabungannya bisa sebegitunya bongkar CCTV dari bayangan ke detek bahwa ini rekayasa dan segala macamnya dibongkar dari awal. Kisi-kisi kayak udah kita udah bentuk, nanti deh dikasih tahu gitu minimal gitu kan. Kemarin tuh anjir nih serius netizen doang nih yang berjuang nih gitu kan, sipil doang nih yang berjuang. Tolong ditambah beberapa orang ahli dan juga Pak Susno gitu kan yang menyorakan yang iya, tapi gitu kan tetap aja hitungnya sipil itu kan. Ternyata dakdikduk bikin dakdikduk udah sebulan berjalan. Iya sih, ngerti sih yang pas FS juga kan. Senyap dulu awal-awalnya gitu, karena takutnya ada intervensi sana sini gitu. Karena kan ini gabungan nih timnya, biasanya tim sus tuh gabungan gitu dari beberapa elemen yang bergerak senyap gitu. Tapi senyapnya nggak sampai sebulan juga dakdikduk tahu kita. Tolonglah. Jadi udah ada optimis, ada titik terang gitu kan, apalagi dengan statement yang sudah mengantongi kronologi lengkap gitu, sama dilihat dari pergerakannya sepertinya mengarah ke sisi positif ya. Tolonglah dakdikduk nih. Kita kasih nextnya. Just. Ninyo. Yes. Ini ada statement dari kuasa hukumnya Liga Akbar kemarin usai diperiksa oleh tim sus Mabes Ciki Wow. Play. Atas berkembangnya perkara Vina dan Eki yang masih hangat diperbincangkan dan ditangani oleh Polda Jabar, banyak beberapa fakta-fakta yang telah diungkap oleh masyarakat, terutama oleh masyarakat, dan masyarakat juga meminta kejelasan atas berjalannya ataupun proses hukum terkait perkara Vina dan Eki. Karena selama ini kami melihat bahwa Polda Jabar juga stuck, tidak ada proses hukum baik pemanggilan ataupun proses hukum lainnya, belum ada langkah upaya hukum yang dilakukan oleh Polda Jabar. Tetapi saya mewakili sebagai kuasa hukum dari Liga Akbar dan Peggy Setiawan mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kapolri Listio Sigit yang telah membentuk dan mengirim tim khusus atau tim pencari fakta, di mana tim tersebut kami ataupun saya selaku kuasa hukum dari Liga Akbar diminta untuk berkomunikasi terkait pengungkapan permasalahan ini dari awal, di mana pintu masuknya yaitu dari Liga Akbar. Selama ini sudah hampir 1 bulan tim sus tersebut menggali keterangan-keterangan dari Liga Akbar dan terkait saksi-saksi yang menguatkan Liga Akbar, sehingga banyak saksi-saksi yang dipanggil dan dimintai keterangannya oleh tim sus ini untuk menguatkan kronologis yang sebenarnya. Dan alhamdulillah beberapa hari yang lalu tim sus ini telah menentukan, sudah mendapatkan kronologis yang sebenarnya sebelum kejadian Eki dan Vina ditemukan. Sekali lagi, enggak, Bapak tahu udah dari sebulan, Bapak diem aja. Hei, Anda sebulan kan nongol di sana, nongol di TV gitu kan. Nongol, Anda diem aja. Ya mungkin Bapak diem dulu ya, jangan bilang-bilang gitu. Iya mungkin kali ya sebelum akhirnya rilis gitu. Aku langsung connect dengan kesaksiannya Widi, di mana ditelepon lagi rame-rame, langsung ditolong Liga Akbar,
Sabtu itu siapa aja teman-teman lu yang nongkrong? Ya. A B C D E F G H I J, mana alamatnya, bagi namanya, bagi kontaknya, ya gua samperin. Mana yang terakhir ikut nongkrong? Mungkin dapet tuh. Iya. Salah satu yang ada dalam kerumunan yang kata Widi itu terdengar di telepon saat Widi teleponan sama Vina gitu. Iya, tadi aku juga mikirnya gitu. Aku aku tadi mau bilang aku curiga gitu. Jangan-jangan yang pada saat Widi di telepon tuh kan rame katanya kan, yang ketawa-ketawa lah apa gitu rame. Ya kemungkinan orang yang ada di situ udah dapat kesaksiannya semua gitu. Karena kalau dari nongkrong dari Liga Akbar itu kan cerita nongkrongnya ada 3 cewek. Kalau nongkrong tuh sekitar 5-6 orang ya. Kalau ini berisa 27 orang. Mengingat ada info juga kan dari Liga Akbar ya, pada saat itu malam tuh memang ada acara mau ketemu, maksudnya mau ada acara di mana gitu. Seingatku ini deh Eki mau mendatangi perkumpulan. Iya, ada acara. Kan? Nah itu gila. Respect. Cuma Bapak tahu diam aja Bapak. Bapak udah sebulan tahu Bapak. Nih kita di sini netizen ketar-ketir Bapak. Seriusan nih sipil doang nih. Tolonglah Bapak. Gemes banget aku. Udah tahu ya udah selama sebulan ini digali Liga Akbar yang ngomong gitu. Info-info kayak kode-kode kayak gitu. Untung sudah menuju titik terang ya. Jadi kayak ya udah deh nggak apa-apa dimaklumin deh gitu ya. Tolonglah. Kita mau bergeser ke Ronald Tanur tadinya pengawalannya nih. Ini yang kita kelasnya Nyo. Cus. Ini Nyo. Yes. Kelas yang kita tutup dari statement kuasa hukum 6 terpidana yang akan mendampingi saat tim sus ya, bukan tim ses, ini tim sus. Bareskrim Mabes Polri bentukan Bapak Kapolri untuk mencari fakta ini akan memeriksa 6 terpidana. Ini ciki-ciki wau. Play. Betul, hari ini kami datang ke Lapas Bancai Bandung bahwa kami akan melakukan pendampingan terhadap 5 terpidana dari 6. 5. Oh mungkin Ucil terpisah. Kan gak connect dia dengan kesaksian Aep. Ucil kan bukan orang situ, gak kenal, nanti itu dipisah gitu. Hari ini berarti 5, besok 1 mungkin Ucil. Mungkin ya. Atau ya namanya juga senyap, nggak akan diungkapin semua berarti ya. Iya. Baik, betul. Hari ini kami datang ke Lapas Bancai Bandung mendampingi ada 4 Kebon Waru ya, Bandung. Ada 4 terpidana di sini yang dan juga ada 2 di Lapas Cilekom. Jadi kami dapatkan informasi pemberitahuan bahwa kami akan melakukan pendampingan terhadap 5 terpidana dari 6 ya. Yang 1 itu rencananya besok ya. Jadi ada 5 hari ini yang akan diperiksa Bareskrim, tim dari Bareskrim Mabes Polri terkait laporan kami terhadap saudara Aep dan Dede ya, itu yang kami tahu. Laporannya soal apa? Ya itu soal memberikan keterangan palsu di bawah sumpah ya, keterangan tidak benar. Ini kan satu demi satu sudah terurai kan gitu kan ya. Mudah-mudahan lah harapan kami ya, dengan laporan yang kami buat, dengan turunnya tim Bareskrim Mabes Polri, betul-betul dapat membantu terang peristiwa ini ya kan. Apa ada atau tidak peristiwa itu? Kalau ada peristiwa yang sebenarnya bagaimana? Nah, supaya terurai. Kita juga tidak ingin berspekulasi seperti yang terjadi di masyarakat sekarang. Ada yang bilang itu pembunuhan, ada yang bilang itu kecelakaan. Ya kami nggak penting buat kami. Yang penting buat kami adalah bahwa kami ingin membuktikan bahwa klien kami, para terpidana ini tidak tidak terlibat dalam entah itu pembunuhan, entah ini kecelakaan gitu kan. Karena alibinya mereka itu tidak ada di tempat kejadian pada waktu kejadian itu 27 Agustus 2016 yang lalu ya kan. Itu sih yang penting buat kami gitu kan. Bang, mereka ini kan sudah terpidana, mekanismenya seperti apa nanti Bang?
akan didampinginya seperti apa, dan tentunya sedikit agak tertekan juga mereka, Pak. Kami ini kan selaku penasihat hukum ya, penasihat hukum ini kan ketika mendampingi pemeriksaan saksi tentu ini pasif ya, pasif. Kami mendengarkan, mendampingi para klien kami ini supaya merasa dengan nyaman, dengan leluasa lah memberikan keterangannya sesuai dengan fakta dan peristiwa yang terjadi, sesungguhnya terjadi. Itu aja sebenarnya. Kalau ada hal-hal yang kami rasa bahwa pemahaman, karena mereka ini kan awam ya secara hukum. Kalau kira-kira ada yang mereka nggak mengerti, tugas kami memberikan pengertian sama mereka. Ini loh, pertanyaannya adalah ini, kamu yakin tidak yang kamu jawab? Kalau dia ragu-ragu, sebatas itu. Jadi kehadiran kami itu hanya mendampingi, memastikan mereka memberikan keterangan secara bebas dan apa adanya, tanpa ada ketakutan, tanpa ada tekanan, tanpa ada hambatan apapun untuk membantu teman-teman di Bareskrim, Mabes Polri, gitu kan. Itu benar-benar ini sih benar-benar udah niat banget tim susnya gitu kan. Maksudnya dengan bawa pengacaranya juga biar make sure nih lu clear seclear-clear, lu nggak usah takut sama gua, nggak usah terintimidasi sama gua. Karena ya lu jelasin clearnya gitu lah. Terus juga khawatir ada pertanyaan dari tim sus yang tidak mudah dia mengerti gitu kan. Jadi dari kuasa hukumnya yang ngejelasin, oh maksudnya tuh kayak gini loh, gimana gitu kan. Entah kenapa aku sih pengen pengen kejadian gitu, PK-nya tuh di-trigger dari tim sus Bareskrim gitu, biar sekalian ngebersihin namanya gitu ibaratnya. Jadi ke belakangnya tuh bersih gitu kan, kayak wah ternyata masih ada juga kok gitu yang oke gitu, yang jos gitu. Biar kita juga bisa beralih ngawal ke yang itu tuh ya. Biar sama Darderdor juga sidang PK-nya gitu ya. Ya semoga aja ya Nyo ya, bener-bener langsung titik terang gitulah ya. Inilah bener-bener rasanya ditutup sama ini deh, meluncur. Nih Nyo, keceriaan Saka, Bu Titin, Jaka gitu saat Bu Titin nge-spill bahwa Saka dulu waktu keluar dari LP itu putih, cuma kebanyakan main layangan jadinya hitam lagi. Ceki-ceki wow. Nih liatin, Saka pertama keluar, aduh keren banget. Tanpa efek ini, kelihatan nggak? Pusing enggak. Pertama keluar dari. Iya, kan di Bandung tuh. Di Bandung kan nggak kemana-mana. Pertama keluar tuh, liatin putih keren. Sekarang main layangan banget. Iya, dulu malah putih. Iya tuh, liatin putih kayak kakaknya. Sekarang dia senang main layangan sama mancing. Gimana Saka mau melanjutkan main layangan? Lanjut. Harus Bu. Terima kasih harus Saka. Yunani. Bukan hobi, cuman kan. Libra, makasih. Sederhana aja ya karena kan masa remajanya banyak yang kebuang gitu kan, 3 tahun 8 bulan gitu. Jadi begitu keluar dia luapin dengan main layangan aja, nggak muluk-muluk gitu ya. Ya semoga aja ya Saka ya perjuanganmu. Habis yo, kita sambil mengawal kita menuju ke setting dan super tank. Cus. Yo, sekarang kali ini ada dua. Yang pertama kita buka dari Saninata pada keder kan berhadapan dengan Pak Marwan. Semoga Pak Marwan bisa bantu membebaskan sisa 6 orang yang tak bersalah. Mulai ada titik terang nih. Yongs dari Erin Cipta disambut ya. Ada ketambahan tim dari Mabes sudah bergerak sejak sebulan lalu. Makin terang faktanya. Kebebasan terpidana tidak bersalah makin dekat. Amin. Kawal lagi udah mau tamat dikit lagi ya. Disambut sama Resya, aduh Mamang wawancara cari aman nih, nggak asik. Kalau kasih tahu Nyo ke Mamang kalau gatel garuk aja, nggak usah ditahan, ngikutin Pak Reza nih Mamang. Saya bukan cari aman, tapi cari nyaman. Nama Rizky. Tahu kan arti kata semakin banyak pengalamannya, semakin tenang cara mainnya. Contoh kasus yang boom di tahun lalu, di tahun kemarin, bulan-bulan kemarin dan baru-baru ini Sam dan M dan Oke yang pada akhirnya senyap goib, padahal banyak yang nyangkut bermain. Logikanya simple, yang mustahil untuk dimakan mentah. Ada gedung gede kebaran hanya karena kuli buang kebakaran. Oke, oh ya itu yang di dekat Blok M gitu. Selamat logika. Liur aku mah typo. Papa Gempi saya dukung.
Iko, tenang tentang bapak itu. Sini nyomang aku bisikin. Irfan Nuriansa. Semoga Hakim Agung gak masuk angin buat tim bak itu. Tolong naruh skripnya jangan di langit-langit, soalnya kalian tiap ngomong lihat langit-langit. Sama tolonglah baca puisinya di Las dari Aci Dayak. Dangke Aep jangan mau menyerah, kasus ini harus ada penjahatnya biar kayak di film-film. Aep dan Oki 3 PH antagonisnya tutup muka sama kantong plastik selama sejam, game over karena terbukti pengacara. Terpidana bebas dan melanjutkan hidupnya dengan ikhlas. Linda kayaknya orang ketiganya Eki ya. Buat Eki dan Vina, innalillahi, semoga husnul khotimah. Yuk yang mau komen-komen dipersilahkan. Terima kasih kepada para Sultan Santuy ya sudah memberikan support thanks kepada kita dan juga memberikan ruang kepada Santuy people yang untuk berkomen, bertisam-tisam, bersilaturahmi dan juga menyampaikan aspirasinya di kolom komen di bawahnya. Terima kasih sudah menonton. Lanjut di komen seperti biasanya ya dan Mamang dan Abu yang lagi bersih-bersih ya, juga apapun yang muter-muter. 2 tepi mangkok cabut dulu dan ciao.